Dada Aris berdegup kencang, seolah-olah detak jantungnya bisa terdengar hingga ke seluruh penjuru ruangan yang sunyi itu. Di hadapannya, di tepi tempat tidur yang berhias kain satin putih, duduk seorang wanita yang kini telah resmi menjadi istrinya. Sarah, wanita berusia 47 tahun yang kecantikannya seolah membeku oleh waktu, namun matanya memancarkan keraguan yang mendalam. Cahaya bulan muda menyelinap melalui celah gorden, menyinari jemari Aris yang bergetar saat ia mencoba meraih tangan wanita yang usianya terpaut 22 tahun darinya itu. Malam ini bukan sekadar malam pertama bagi sepasang pengantin baru, melainkan sebuah pertaruhan besar atas cinta yang selama ini dicibir oleh dunia. Aris, pemuda berusia 25 tahun itu, tahu bahwa di luar sana orang-orang menyebutnya gila karena menikahi seorang janda yang dianggap tak lagi bisa memberikan keturunan. Namun, bagi Aris, Sarah adalah pelabuhan terakhirnya, dan malam ini, di bawah saksi bisu keheningan malam, takdir mereka akan benar-benar diuji dan diubah selamanya. Aris menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya yang kian tak beraturan. Ia teringat bagaimana awal mula perjalanan cinta ini dimulai. Pertemuan mereka bukanlah sesuatu yang puitis, seperti di dalam novel. Aris hanyalah seorang pemuda desa yang mencoba peruntungan di kota sebagai asisten di galeri seni milik Sarah. Saat itu, Aris melihat Sarah bukan sebagai bos yang berwibawa, melainkan sebagai jiwa yang kesepian di balik kesuksesannya. Sarah telah menjanda selama 10 tahun setelah suaminya meninggal dalam kecelakaan, dan sejak saat itu, ia menutup diri. Terlebih lagi, vonis dokter yang menyatakan dirinya mandul menjadi beban mental yang membuatnya merasa tidak utuh sebagai wanita. Namun, Aris melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Ia melihat kelembutan di balik ketegasan Sarah, dan ia melihat cinta yang tulus saat Sarah membantu anak-anak yatim di pinggiran kota. Kini, setelah melalui berbagai pertentangan keluarga dan cibiran tetangga, mereka berada di kamar yang sama. Sarah tampak begitu anggun dengan gaun tidur berbahan sutra, namun ia tertunduk lesu. Aris mendekat, duduk di sampingnya hingga aroma parfum melati yang lembut menyentuh indera penciumannya. Aris menyentuh dagu Sarah dengan lembut, mengangkat wajah istrinya agar menatap matanya. Ia bisa melihat ada butiran bening yang menggenang di pelupuk mata Sarah. Sarah berbisik dengan suara bergetar, menyatakan ketakutannya bahwa ia tidak akan bisa memberikan kebahagiaan sempurna bagi Aris, bahwa ia merasa terlalu tua dan tak berguna karena tidak bisa memberinya anak. Namun, Aris hanya tersenyum. Sebuah senyuman yang begitu tulus hingga mampu meruntuhkan dinding pertahanan Sarah. Aris mengatakan bahwa ia tidak menikahi sebuah rahim. Ia menikahi seorang wanita yang ia cintai dengan seluruh jiwanya. Malam itu, di bawah remang lampu kamar, suasana berubah menjadi sangat emosional. Aris membimbing Sarah untuk melepaskan segala beban pikiran yang selama ini menghimpitnya. Ia mencium kening Sarah dengan penuh takzim, sebuah kecupan yang membawa pesan bahwa ia akan selalu ada di sana, melindunginya dari badai apapun. Perasaan gugup yang tadi menyelimuti Aris perlahan berubah menjadi gelombang kasih sayang yang tak terbendung. Mereka saling bertukar janji dalam bisikan, tentang kesetiaan yang melampaui angka-angka usia. Aris meyakinkan Sarah bahwa cinta mereka adalah mukjizat, dan malam ini adalah awal dari segalanya. Ketika mereka akhirnya memutuskan untuk menyatu dalam ikatan yang sakral, segalanya terasa begitu berbeda bagi Sarah. Ia yang selama ini merasa dirinya kering dan tak lagi diinginkan, tiba-tiba merasakan kehangatan yang luar biasa dari sentuhan Aris. Pemuda itu memperlakukannya dengan begitu hormat, seolah-olah Sarah adalah permata paling berharga di alam semesta. Tidak ada ketergesaan, yang ada hanyalah kelembutan dan penghargaan. Penyatuan mereka di malam pertama itu bukan sekadar pemenuhan hasrat biologis, melainkan sebuah proses penyembuhan luka batin yang telah bertahun-tahun bersarang di hati Sarah. Aris memberikan dirinya sepenuhnya, memberikan seluruh kemudaannya untuk membangkitkan kembali semangat hidup Sarah yang sempat padam. Namun,
Sesuatu yang luar biasa terjadi justru setelah momen intim itu berakhir. Saat mereka berbaring berdampingan, saling berpelukan dalam keheningan yang damai, Sarah merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Ia merasa seolah-olah ada aliran energi baru yang mengalir di pembuluh darahnya. Ia merasa hidup kembali. Di saat itulah, Sarah mulai terbuka mengenai rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ia menceritakan tentang sebuah wasiat lama dari almarhum suaminya yang berkaitan dengan sebuah lahan luas yang selama ini terbengkalai. Sarah merasa tidak memiliki alasan untuk mengelola lahan itu, karena ia merasa tidak punya masa depan untuk diwariskan. Namun melihat ketulusan Aris malam ini, Sarah merasa takdirnya telah berubah. Ia merasa memiliki tujuan baru. Malam pertama itu mengubah cara pandang Aris dan Sarah terhadap hidup. Aris yang tadinya hanya seorang asisten, kini merasa memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan membangun masa depan bersama Sarah. Mereka berdiskusi hingga fajar menyingsing tentang bagaimana mereka akan mengubah lahan kosong itu menjadi sebuah panti asuhan dan sekolah seni bagi anak-anak kurang mampu. Sarah menyadari bahwa meski ia mungkin tidak bisa melahirkan anak dari rahimnya sendiri, ia bisa menjadi ibu bagi ratusan anak yang membutuhkan kasih sayang. Itulah takdir yang berubah malam itu. Pikirannya tentang kemandulan yang selama ini dianggap sebagai kutukan, tiba-tiba berubah menjadi sebuah jalan bagi mereka untuk memberikan dampak yang lebih luas bagi orang lain. Keesokan harinya, Aris bangun dengan perasaan sebagai pria paling beruntung di dunia. Ia melihat Sarah yang masih terlelap dengan senyum tipis di bibirnya, sebuah pemandangan yang belum pernah ia lihat selama bekerja di galerinya. Aris menyadari bahwa cinta sejati memang memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Ia tidak peduli dengan apa yang akan dikatakan orang-orang di luar sana saat mereka keluar dari kamar ini. Baginya, pernikahan ini bukan tentang seberapa lama mereka akan bersama, tapi tentang seberapa besar arti kehadiran mereka bagi satu sama lain. Aris kemudian menyiapkan sarapan sederhana dan meletakkannya di samping tempat tidur, menunggu sang istri terbangun untuk memulai hari pertama dalam babak baru kehidupan mereka. Seiring berjalannya waktu, keputusan mereka untuk membangun panti asuhan mulai membuahkan hasil. Aris dengan energi mudanya mengelola segala pembangunan, sementara Sarah dengan kebijaksanaan dan koneksinya mengatur manajemen dan kurikulum seni. Orang-orang yang dulunya menghujat mereka, perlahan mulai terdiam melihat betapa harmonis dan bermanfaatnya pasangan ini. Keajaiban demi keajaiban mulai datang. Sarah yang tadinya selalu tampak murung, kini terlihat lebih muda dan bercahaya. Banyak yang mengatakan bahwa cinta Aris telah memberikan nyawa baru bagi Sarah. Dan yang paling mengejutkan, setahun setelah pernikahan mereka, kesehatan Sarah membaik secara drastis. Meski secara medis peluangnya kecil, kedamaian hati yang ia dapatkan dari Aris membuat kondisi fisiknya menjadi sangat prima, sesuatu yang dokter pun sulit menjelaskannya. Perubahan takdir mereka benar-benar nyata. Mereka bukan lagi sekadar pasangan dengan perbedaan usia yang mencolok, melainkan simbol perjuangan cinta yang tulus. Aris membuktikan bahwa kedewasaan tidak diukur dari angka, melainkan dari tanggung jawab dan keberanian untuk mencintai tanpa syarat. Sarah pun membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk menemukan kebahagiaan dan menjadi berguna bagi sesama. Malam pertama yang mereka lalui dengan penuh rasa gugup dan haru itu, menjadi fondasi yang sangat kokoh bagi bangunan rumah tangga mereka. Setiap kali mereka merasa lelah, mereka selalu teringat pada momen di bawah cahaya bulan muda itu, di mana mereka saling menyerahkan takdir mereka ke tangan satu sama lain. Kisah Aris dan Sarah menyebar ke penjuru kota, memberikan inspirasi bagi banyak orang yang merasa kehilangan harapan akan cinta. Mereka menunjukkan bahwa sebuah pernikahan tidak selalu harus mengikuti standar masyarakat tentang keluarga ideal yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak kandung. Mereka menciptakan standar mereka sendiri, yaitu sebuah keluarga yang dibangun di atas dasar pengabdian dan kemanusiaan. Sarah sering berkelakar bahwa ia tidak menyangka di usianya yang hampir setengah abad,
ia justru menemukan gairah hidup yang lebih besar daripada saat ia masih muda. Dan Aris selalu menjawabnya dengan pelukan hangat, menyatakan bahwa Sarah adalah mahakarya terindah yang pernah ia temui. Setiap malam, sebelum beristirahat, Aris selalu menggenggam tangan Sarah, sama seperti yang ia lakukan pada malam pertama mereka. Ia sering berbisik bahwa ia bersyukur karena Tuhan telah mempertemukan mereka. Takdir yang mereka ubah malam itu bukan hanya tentang status sosial atau kekayaan, melainkan tentang penemuan jati diri. Sarah menemukan kembali perannya sebagai wanita yang berdaya, dan Aris menemukan maknanya sebagai pria yang melindungi. Mereka hidup dalam harmoni yang jarang ditemukan pada pasangan yang seumuran sekalipun. Kehangatan di kamar mereka tidak pernah memudar, karena setiap hari mereka selalu merayakan cinta seolah-olah itu adalah malam pertama mereka kembali. Pada akhirnya, kisah cinta ini mengajarkan kita bahwa takdir bukanlah sesuatu yang statis. Takdir bisa dibentuk dan diubah melalui tindakan yang didasari oleh ketulusan. Aris dan Sarah adalah bukti nyata bahwa ketika dua jiwa bertemu dengan niat yang murni, semesta akan ikut bekerja untuk mempermudah jalan mereka. Malam pertama yang penuh getaran itu hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan keberkahan. Mereka terus melangkah bersama, menua bersama dalam cinta yang tak lekang oleh waktu, membuktikan bahwa pada akhirnya, cinta sejati tidak melihat rupa, usia, atau keterbatasan fisik, melainkan melihat kedalaman hati yang saling memuja. Takdir mereka benar-benar telah berubah sejak malam itu. Dari seorang janda yang merasa hidupnya telah berakhir, Sarah menjadi sosok ibu bagi banyak jiwa. Dari seorang pemuda yang dianggap pencari harta, Aris menjadi pahlawan bagi istrinya dan banyak orang. Di setiap sudut panti asuhan yang mereka bangun, terdapat jejak cinta mereka yang membara. Mereka telah menuliskan cerita mereka sendiri, sebuah cerita yang akan terus dikenang sebagai bukti bahwa cinta yang tulus mampu melampaui segala batas logika manusia. Malam pertama itu memang mengubah segalanya, mengubah air mata menjadi tawa, dan mengubah keputusasaan menjadi harapan yang abadi.